Sesudah malam fajar mereka bersama Yesus, surga mulai. Habislah kerja, oh fajar mulia. Sesudah malam hari bermain. Sesudah malam pertemuan indah, tiada menangis, tiada kesal. Di negeri mulia tak lagi pisah. Sesudah malam hidup kekal. Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri renungan pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan renungan kita pada pagi hari ini, mari kita satukan hati dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas berkat kasih-Mu pada kami. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami akan mendengarkan pekabaran firman-Mu. Biarlah kami boleh dapat memahami, sehingga kami boleh membagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Ampuni dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pagi hari ini, Minggu 27 April 2025 dengan judul Kebencian Senjata Terburuk Iblis. Ayat hafalannya berbunyi, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-15. Ibu yang terkasih, beginilah cara Jules mengirim surat elektroniknya kepada saya. Saya dari Rwanda pada bulan April 1994. Saya kehilangan ibu saya, kakak perempuan saya, dan banyak kerabat saya selama peristiwa genosida di negara saya. Ayah saya telah dibunuh sebelumnya oleh tentara yang sama. Pembunuh kami sangat terorganisasi dengan baik. Dan tujuan mereka adalah membunuh semua orang di kelompok etnis saya. Dan ketika ibu saya menyadari bahwa pembunuh kami sudah dekat, dia membagi kami ke dalam beberapa kelompok dan mengirim kami ke arah yang berbeda-beda dengan harapan ada yang bisa melarikan diri. Saya berada dalam kelompok yang terdiri dari 3 anak. Hanya dalam 20 menit, saya melihat kelompok di mana ibu saya, saudara perempuan, dan banyak tetangga tergeletak di jalan dengan wajah dan pakaian berlumuran darah. Mereka telah dibunuh. Kami harus melanjutkan perjalanan kami sendiri karena musuh ada di dekat kami, membunuh banyak orang-orang lainnya. Tak satu pun dari kami menangis pada saat itu. Hidup kami dalam bahaya, dan kami harus membuktikan karakter yang kuat. Dan tanpa itu, kami akan menjadi terlalu putus asa untuk melarikan diri, dan akan ditangkap lalu dibunuh juga. Tak ada seorang pun di kelompok saya yang meninggal. Tetapi tidak mudah untuk melupakan apa yang terjadi pada kami dan keluarga kami yang tercinta. Dan melupakan orang-orang yang mengejar kami untuk membunuh kami. Kadang-kadang saya tidak mengerti arti kehidupan di dunia ini.
Karena saya tidak mengerti alasan dari kebencian dan bagaimana hal itu dapat mengakibatkan pembunuhan massal dan begitu banyak tindakan-tindakan jahat. Saya sering mengingat apa yang terjadi pada saya. Saya takut akan meledak di masa depan jika saya tidak melakukan untuk hidup saya sekarang. Saya tahu saya harus berdoa untuk pengampunan. Namun untuk mengampuni bukanlah hal yang mudah. Anakmu, Jules. Saya menjawab, Jules, terkasih, kebencian adalah senjata iblis yang paling kejam. Karena itu membinasakan baik orangnya yang membenci. Tidak ada pembunuhan yang memiliki hidup yang kekal, maupun orang yang dibenci. Pengampunan adalah hadiah yang tidak pantas Anda berikan. Namun, Anda berikan kepada para pembunuh itu. Hadiah yang harus Anda berikan pada diri Anda sendiri adalah janji Alkitab seperti ayat dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-165. Bersalah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka saat kenangan buruk datang tukar dengan hadiah. Ingatlah pengampunan yang Anda beri dan ulangi janji Alkitab. Dan seiring waktu, Anda akan menemukan bahwa kasih Tuhan di dalam dirimu lebih kuat dari kebencian. Apakah Anda sedang diganggu oleh emosi negatif? Tukar dengan hadiah dan lihat apakah firman Tuhan yang tersembunyi di dalam hatimu tidak membuat perbedaan. Kai Kusma. Biarlah melalui renungan pagi ini kita diingatkan untuk mengampuni orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati. Mari kita satukan hati dan kita berdoa kembali. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas kasih-Mu yang luar biasa bagi kami, yang dimana kami selalu diberkati Tuhan, diberikan kesehatan, dan juga berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi kami, yang boleh kami rasakan hingga pada saat ini ya Bapa. Ya Bapa, kami sudah mendengarkan firman Tuhan melalui renungan pagi. Biarlah kami selalu diingatkan untuk saling mengampuni satu sama lain agar kami tidak terjerumus akan kebencian iblis yang tertanam di dalam kami ya Bapa. Bapa, pada saat ini kami berdoa untuk para pemirsa yang berada dimanapun mereka berada, baik yang berada di rumah, baik dalam perjalanan untuk bekerja. Biarlah Engkau memberkati mereka, memberikan mereka berkat-berkat yang melimpah, agar mereka boleh merasakan kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Berkati juga para pemirsa ya Bapa, yang dalam keadaan kurang sehat ataupun sakit, biarlah Engkau boleh sembuhkan mereka melalui makanan, obat-obatan, dan juga minuman, agar mereka boleh sembuh kembali dan boleh beraktivitas seperti biasanya ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.